Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022, Festival Santri Keren tahun 2022 secara resmi saya nyatakan ditutup. Sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Kita menyanyikan surat Badar dipimpin oleh Sunan Bintang Tabita. Salatullah. Kita sambut kedatangan Kiai Haji Miftah Maulana Habibur kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Dari sambutan Bapak Usaha. Untuk itu kami dan sholat Badar ini merupakan rangkaian penutupan dari sholat malam puncak penutupan festival Santri Keren. Dumateng Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, waktu dan tempat kami persilahkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Al-ayah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, segenap jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Suriah dan Tanfidiyah Kabupaten Blitar. Kota Kabupaten. Maklum dari ngopi. Tanfidiyah dan Suriah Kota Blitar. Para sepuh ini sepuh yang saya takzimi. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, jajaran Forkompinda adalah TNI Polri yang saya hormati. Segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Kota Blitar rahimakumullah. Beli kue tar bakule perawan. Perawane ayu bokonge lemu.
Hai orang kota Blitar yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Saya bersyukur malam hari ini rangkaian tur dakwah saya ke Jawa Timur bisa sowan ke kota Blitar yang akhir-akhir ini alhamdulillah lumayan viral. Blitar kota dukun. Oh tenang. Wesi. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, saya punya memori yang cukup banyak dengan kota Blitar, dengan Blitar secara umum. Salah satunya adalah saat usia saya 6 tahun, sekitar tahun 1986 atau 87, oleh bapak saya. Kebetulan saya lahirnya di Lampung, tapi mbah saya Ponorogo. Jadi saya punya bapak yang melahirkan, bapak ibu saya melahirkan saya di Lampung, Bapak Kiai Muhammad Murodi. Punya bapak namanya Kiai Muhammad Usman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Boniran, punya bapak namanya Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya bapak namanya Nyai Madarum, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak namanya Kiai Muhammad Ilyas Ponorogo, punya bapak namanya Mbah Muhammad Besari Tegalsari Ponorogo, punya bapak namanya Anom Besari makamnya di Caruban, punya bapak namanya Kiai Abdul Mursad makamnya di Kediri, punya bapak lagi namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Pangeran Demang I punya bapak namanya Susuhan Wirasmoro, punya bapak lagi namanya Panembahan Praworo, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Tapi selama ini saya malu kalau ngomong mbah. Soalnya apa? Mbah saya Muhammad Besari punya cucu Hasan Besari, itu punya murid besar namanya Ontowiryo. Ontowiryo itu orang Yogyakarta. Nama komplitnya Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahreru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Wanotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Kenapa saya malu? Lan lonte kan saya malu. Makanya saya juara ngomong nasab itu saya malu, karena saya ingat betul wasyarrul alamina daul humuli faida fa'akhortahum dzakarul jududa. Kita itu sering membanggakan nasab sementara kita bukan siapa-siapa. Maka dulu ketika ada kiai besar di Jawa Tengah minta saya jadi calon menantunya, saya nggak mau. Gus, kowe tak pek mantu. Tak jawab, mungkin rien Pak Kiai. Akhirnya saya tolak, alasan saya kabeh santri pengen jadi mantuku kok kowe nolak karepku ngopo. Kula jawab, kula lak duwe maratuwa wong ampuh wong gedhe, kula mikir. Sing kula pikir nopo? Lak sesuk satu saat aku iso dadi gedhe, orang akan mengatakan lumrah Miftah kae gedhe, wong duwe maratuwa gedhe. Tapi lah kula ra iso gedhe, orang akan mengatakan alah gobloke Miftah duwe maratuwa gedhe kok mantune ora iso gedhe. Maka saat itu kula ndonga kali Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, kula njaluk maratuwa sing biasa-biasa mawon, bila perlu gampang tak apusi. Tak sholat istikharah, akhirnya alhamdulillah ya, kula dapat maratuwa gampang tak apusi. Jadi mas-mas kalau punya pilihan calon istri segera sholat istikharah. Dua pilihan sholat istikharah. Tapi saran saya satu, sebelum kamu sholat istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Nah, yang menjadi persoalan ora gelem kok mau istikharah tetap ora gelem. Akhirnya kowe nangis nganggo kuwatnya Gus Miftah. Bila surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Modar. Sing kula critake mboten niku nih. Dadi kula niku Ponorogo tapi lahir teng Lampung, mbah kula teng Kediri wonten Mbah Abdullah Mursad.
Istilah kerennya apa Pak? Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Yen santri kula kata ingkang Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Soalnya santri kula niku kata apa? Bapaknya sapa ora jelas, moro-moro teng pondok ternyata mantan nabi itu kata. Mantan maling kata. Mantan lonte kata. Nah, zaman kula usia 6 tahun, kali bapak kula diajak sowan teng Blitar, Pak. Dulu Blitar punya macan panggung. Namanya Syekh Yusuf Yasin, Mbah Yasin. Yasin Yusuf balik. Lasing sepuh-sepuh niki masih tasik kelingan. Memori tentang Mbah Yasin. Daerah pundi? Kademangan. Kadipaten Blitar. Kula diajak sowan kali abah kula teng ngene Mbah Yasin Yusuf. Niku macan panggungnya Jawa Timur waktu itu. Siapa yang tidak kenal dengan kemasyhuran Mbah Yasin? Bila niku nyuwun sewu, Blitar niki aneh. Biyen ana wong kondang namanya Yusuf Yasin, saiki Samsudin. Odo kademangane. Oh, tambane Mbah Yasin. Tukul. Ya apa yang penting viral lah. Tapi gara-gara kasusnya Mas Samsudin niku, saya bahas di podcastnya Atta Halilintar tentang perdukunan. Saya tidak urusan karo soal dukune, tapi saya pengen mengedukasi masyarakat. Atta takon kula, apa hukumnya nekani dukun Gus? Saya jawab pakai dalil. Man ata arafan au kahinan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi araf itu apa? Tukang ramal, au kahinan atau dukun, fasadaqahu bima yaqul, dan dia mempercayai apa yang dikatakan oleh kahin atau araf, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Maka benar-benar dia telah kufur atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Atta takon kula, apa bener Gus yen maca wesi ya wesi kebal tenan? Tak jawab, jajal cangkemmu ngucapi tak bacok, tegas apa ora. Akhirnya takon ngomong ngeten kali kula, Gus, kenapa dukun itu dipanggil paranormal? Kula jawab, iya Mas Atta, kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Kenapa dukun dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang goblok. Ada satu kalimat yang membuat dukun tersinggung. Kan kula matur ngeten ya. Manusia itu mampu karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Kalau memang manusia itu mampu sendiri, seharusnya guru itu anaknya paling pinter. Kenapa? Karena guru pekerjaannya memintarkan anak orang lain. Tapi buktinya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru nggak bisa apa-apa. Kalau memang orang itu bisa, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi buktinya dokter juga sakit. Bahkan di Jogja saya punya teman dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, orangnya malah budek. Berarti dokter juga nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya kuli bangunan itu harusnya rumahnya paling bagus. Kenapa? Karena kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi buktinya banyak kuli bangunan nggak punya rumah. Berarti kuli bangunan nggak bisa apa-apa. Nah kemarin saya ngaji sama Pak Kapolri di Probolinggo, saya bilang kalau memang manusia itu bisa, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Kenapa? Wong pekerjaan polisi mengamankan rumah orang. Tapi faktanya polisi sendiri tidak aman. Buktinya ono polisi ditembak polisi ning omahe polisi. Berarti polisi ini mampu karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Tapi ingat, piye-piye polisi kuwi penting. Ora kabeh polisi kelakuane kaya Sambo.
Itu kesalahan pribadi, bukan lembaga polisi. Mosok wong gen kula kurang ajar, Pak. Mosok ana kanca-kanca kula bintara olahraga. Diloke sambung. Seolah-olah kabeh polisi kaya sambung. Lah, dukun niku nesu kalih kula gara-gara kula ngomong ngeten. Kalau memang manusia itu mampu, dukun itu pinter, kudune bojone dukun kuwi paling ayu. Kenapa? Mergo dukun pekerjaane ngedol pelet, ngedol pengasihan. Tapi buktine banyak dukun sing bojone cangkeme mrongos. Berarti dukun ora iso apa-apa. Lah kalimat itu dipermasalahkan oleh pengacara dukun. Saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran KUHP pasal tentang penistaan dukun. Aku mbaten iki pasale apa? Mila nyuwun sewu. Secara ilmiah kita jawab, dilaporke kula ora urusan. Nah, balik teng Mbah Yasin niku wau. Zaman kula umur 6 tahun Mbah Yasin gawe pengajian. Mbah Yasin itu Pak Kiai salah satu tokoh yang mampu menghidupkan malam Lailatul Ijtima' Nahdlatul Ulama. Karena beliau memang luar biasa. Singkat cerita, Mbah Yasin turun dari panggung. Sirah kula niku didemok kali Mbah Yasin. Beliau mengatakan kepada bapak saya, bahasanya persis ngoten iki. Pak Muradi, sesuk dalam matamu dalam bapakku. Jadi jomblo gitu. Jomblo malam Jumat turu dhewe. Olah sing pas yo iki rondo berarti. Pak Muradi, nggih kula Kiai. Titenono ya. Sesuk anakmu iki cangkeme bakal dadi. Dadi kula tahun 86 niku wis dicangkem-cangkemke Mbah Yasin. Sesuk anakmu iki cangkeme bakal dadi. Kiai-kiai sepuh seneng karo anakmu. Tapi cah nom-nom iki oke sing seneng karo anakmu. Terbukti, Pak. Bapak Ibu yang saya muliakan. Salah satu yang paling sulit di Nahdlatul Ulama niku napa to sak janjane? Kula tak matur. Persatuan. Awake dhewe niki kon belak kon akur niku wangel, Pak. Coba kita lihat. Survei LSI tahun 2021. Jumlah warga Nahdlatul Ulama di Indonesia niku pinten, Pak? 49,8% dari total muslim di Indonesia. Orang Indonesia jumlahnya 275 juta. 85%-nya muslim. Dari 85% yang muslim, dari 275 berarti orang Islam sekitar 200 lebih, Pak, 250-an juta. Kalau orang NU itu 49,8%, berarti nyuwun sewu, wong NU niku totale pinten? Hampir 120 juta. Kalau seandainya wong NU niku kompak akur, jangankan nyalon wali kota, Pak, nyalon gubernur mesti dadi, nyalon presiden mesti dadi. Pak Jokowi niku dadi presiden sing milih 90 juta. Wong NU 120 juta. Pertanyaan nih, nopo awake dhewe niki lak nyalon ra tau dadi? Bahkan mendekati tahun politik, banyak orang yang mendadak NU. Ngerti-ngerti kopiahe NU, ngerti-ngerti serbane NU. Sing kopiahe NU tak dongake mlebu surga. Kopiahe. Iya. Ora apa-apa kopiahe goleki sirahe. Sasaran empuk niku NU niku. Jawabannya nopo? Wong NU niku lakon akur, angel. Saya kasih contoh kasus. Tahun 2021, nama Gus Miftah trending Twitter, bahkan trending topik tidak hanya nasional, dunia. Gara-gara saya ceramah di gereja Jakarta Utara, gereja Bethel Indonesia. Acara peresmian gereja, Pak.
sing diundang FKUB, sing ceramah Gus Miftah. Di dalam gereja baik-baik saja. Begitu keluar dari gereja, diposting sama sahabat saya, Master Botak Deddy Corbuzier. Sehari semalam ceramah saya ditonton 7 juta kali. Sehari semalam. Yang komentar 120.000 kali. Semua nyerang Gus Miftah. Dasar Miftah kafir. Alasannya apa? Karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Kulo jawab, kalau masuk tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir, berarti orang Jawa ini banyak yang kafir. Kenapa? Karena masuk Candi Prambanan dan Borobudur. Berarti kafir kabeh. Waduh, ona-ona kayak gitu. Miftah kafir. Tak jawab, orang masalah, sahadat meneh. Lah wong kafir 70 tahun maca la ilaha illallah ping pisan itu terbakar kekafirannya. Men bengi aku tahlilan kok diarani kafir. Kuwi berarti dolanmu kurang, adoh. Turumu kurang, kancamu kurang, oke. Kopimu wis adem. Saya yang menjadi persoalan bukan itu. Ini terbukti apa yang disampaikan oleh Mbah Yasin tahun 86. Jam 3 pagi, saya ngantuk pol, ditelepon sama sahabat saya dari Australia, Profesor Nadir Shah. Saya dicarikan dalil tentang bolehnya orang masuk gereja dalam kitab Mausu'ah. Kulo ajeng sholat tahajud kali santri ngantuk dereng turu. Kulo maca kitabe ndelalah ana sing salah. Kulo sadar salah jam 6 pagi. Kulo posting jam 3 pagi, kulo sadar jam 6 pagi. Saya ditelepon sama beberapa kiai saya, termasuk Al-Maghfurlah Mbah Dimyati Rais Kendal. Kulo matur bab niki nyuwun sewu Abah, saya baca kitab ada yang salah, mau saya hapus saja. Ternyata jawaban guru saya Maulana Habib Lutfi, kemudian Abu Yadim Yati Rais, semuanya sama. Ojo mau hapus lih. Lah niki salah, Bah. Ojo mau hapus. Kowe bakal ngerti endi wong NU sing seneng awakmu, endi sing apik karo awakmu, endi sing pura-pura apik karo awakmu. Dan ternyata wabah bener. Kiai-kiai sepuh kabeh dukung kula. Sing dingendikake Mbah Yasin wau, akeh canom sing nyerang awakmu terbukti. Dasar Miftah goblok, maca kitab salah. Miftah goblok, irope salah. Guru-guru kula kondo deloken li sing dingendikake Mbah Yasin bener. Ternyata kiai. Kesimpulannya, kula dionek-onekke kita nggak bisa akur, bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Wong NU niku lak ribut orang mergo nasab, tapi mergo nasib. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Gak berbanding lurus, Pak. Maka Bapak Ibu nyuwun sewu, bukankah kita diingatkan oleh Muhammad As-Sonhaji dalam kitab Jurumiyah, fa ammad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Kalau bangsa ini pengen besar, caranya adalah bersatu. Dhammah merupakan tanda-tanda dari kemuliaan. Ning nyatane awake dhewe kon akur niku angel. Sing salah sinten, Bu? Guru TK. Napa hubungane? Gara-gara mlebu TK, awake dhewe diajari lagu judule Balonku Ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Pertanyaan saya, ngopo sing bledos balon hijau? Padahal hijau niku warnane NU. Mila wong NU kon aku rangel. Soale napa?
Napa balone meledos. Terbukti, Pak. Maka kemudian apa? Sahabat saya yang kemarin katanya tindak ke sini, Gus Kausar, malam-malam telepon saya. Pun biasa mawon, Gus. Wong salah kula ya tahu salah. Maka kemudian saya teringat Ibnu Athaillah berpesan, bagaimana kemudian kita mencari sahabat. Kan saya sering bilang, Mas, yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tapi yang kita cari sahabat. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman itu adalah 1000 orang yang datang di saat kita senang. Siapa itu pacar? Satu orang yang membuat kita melupakan 1000 orang. Tetapi yang kita cari bukan pacar, yang kita cari bukan teman, yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? Satu orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Itu sahabat. Makanya kalau saya ngomong sama Deddy Corbuzier, sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap. Tangan terluka, mata menangis. Maka satu orang sahabat yang memahami air matamu itu lebih baik daripada 1000 orang teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Akhirnya bener, Pak. Awake dhewe kok nakur niku angel. Bukankah kita dicontohkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo ketika membuat Masjid Demak? Masjid Demak ini programnya Kanjeng Sunan Kalijogo, proyeknya Kalijogo. Kalau seandainya masjid itu dibangun oleh Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri, pasti jadi. Tapi faktanya apa? Kanjeng Sunan Kalijogo melibatkan banyak wali. Ada 3 wali selain Kanjeng Sunan Kalijogo yang urun cagak: Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang. Cagak keempat Soko Tatal dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Pertanyaanku ngene, umpama masjid kuwi dibangun dhewe karo Kanjeng Sunan Kalijogo dadi apa ora? Dadi. Gurune Joko Tingkir dadi. Gurune Joko Tingkir saiki viral gara-gara lagu Joko Tingkir. Aku lho iki takoni, Gus, pripun lagu Joko Tingkir? Enggak ada masalah. Itu kan menghina Joko Tingkir. Menghinanya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet. Loh, bener. Zaman Joko Tingkir onone mudegan kopi karo dawet. Sing salah kuwi lak Joko Tingkir ngombe boba. Kuwi salah. Soalnya zaman Joko Tingkir durung ono boba. Kenapa Kanjeng Sunan Kalijogo kok bangun masjid melibatkan semua orang? Semua wali. Karena beliau mengajarkan kepada kita persatuan. Fa ammad dhammatu fatakunu alamatan lirabbi. Niki angel, Pak. Kemudian saya analisa, ngopo kok wong NU niku ra iso akur. Tahun 2000 sekian pertama kali kula mlebu kamar Habib Lutfi. Kula niku lak ngaji teng klub malam, Pak. Sing backingi kula niku lak Habib Lutfi. Jadi kula ketemu Bugenggek, ketemu Lonte niku ya santai mawon. Soalnya napa? Didongani karo wali. Kula takoni karo wartawan nang Belanda, Gus, sak janjane lak jenengan ngaji karo Bugenggek niku pengen apa ora? Tak jawab, yo pengen. Terus pripun? Yo ngempet. Mosok kiai ngajengan, aku yo ngono. Normal. Kula Habib Lutfi, Pak. Saat itu Kiai, saya dipanggil sama Habib Lutfi. Le, takkan dani le, ngomong Kiai di santri. Ini lo hebatnya ulama, hebatnya Kiai, hebatnya wali. Sejak saya miskin, saya mau salam tempel 50.000 harus hutang sama orang. Anak saya usia 2 tahun Kiai, bander-banderin nyusu, saya nggak kuat beli susu. Nganti ben bengi aku rebutan susu karo anakku. Cocok. Ingat, laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Codot dilawan. Tenan kowe. Makanya sing lanang iki karo wong wedok ki hormat. Ingat, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Malam Jumat ya ini. Maka bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin baik. Betul, Bu? Betul, Bu?
salah. Ini mon, saat ini tak terus ke babakan ini wow. Bu, dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya ya. Malah pamer gitu. Copot wae isin. Muga-muga keri. Ya tak nggo meneh. Pengajian amplop tipis kelangan cincin aku. Tapi santai mawon. Saya datang ke sini nggak mikir amplop. Lah mikir amplop umat aku. Aku ini tanggal 11 Oktober ngaji sama Presiden di JCC Investori Daily Summit 2022. Ngaji 7 menit bisa ngoni 150 juta. Lah neng kota Blitar, ya Allah. Nggak masalah. Karena saya datang, saya niatkan atas nama cinta. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Bu, neng Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Wong Blitar milih sing pundi. Nomor 1, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya suaminya soleh, istrinya nakal. Nomor 2, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu kota Blitar pilih yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, nopo Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ora apa-apa. Langsung bengok Rasito Ibrahim Gus Fir'aun ya rapopo. Santai Bu, kalau saya tipe suami yang setia. Karena saya selalu mengatakan apa? Pasangan yang benar-benar bertahan bukan pasangan yang benar-benar cocok, tapi pasangan yang berusaha untuk saling mencocokkan antara satu dan yang lainnya. Betul Bu? Dan saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Konangan bojoku modar. Ala rasa gaya, sak pinter-pintere kiai le, sing ngarep-ngarep iki, digetak bojone goblok dadak. Mbok Suryahe padha tak kandhani. Ning ngarepe jamaah kelasnya kaya macan, ning omah kaya kucing tak kandhani. Aku gumun karo wong wedok kok menangane ra umum. Mula aku ra seneng karo wong lanang. Jadi zaman niku Habib Lutfi niku ngundang kula teng kamar. Kula niku nderek Habib Lutfi niku dari tahun 2000. Awal-awal kula ngaji teng lokalisasi. Niki lho Le, bahwa wong niku ampuh tutuke lisane ulama, waline Gusti Allah niku ampuh tenan. Zaman kula niku kere, Pak. Saben kula sowan Habib Lutfi, dari pertama kali kula kenal, Habib Lutfi niku nyeluk kula wis juragan. Juragane teko. Sau. Padahal zaman niku kula kere kuadrat. Jane mbah kula niku kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Kere. Jadi pas kula rabi niku jan ran duwe napa-napa, Pak. Pokoke maratuwa kula kabul gampang tak apusi. Akhire kula melu maratuwa kula niku molimo. Madep mantep mangan melu maratuwa. Akhirnya malah M10 madep mantep mangan melu maratuwa muring-muring menantu meneng mawon. Akhirnya yang terjadi adalah M15 madep mantep mangan melu maratuwa muring-muring menantu meneng mawon, maratuwa mati menantu melu marisi. Maratuwa aku jawab 1M. Napa Pak? Matamu. Kula ning jero ning jaba kamar, Abah Lutfi dawuh, "Juragan, mlebu kamarku." Saya masuk kamarnya Abah Lutfi, beliau duduk di atas seperti ini, saya duduk di bawah, kaki beliau saya pijeti.
Beliau ngendikan apa Pak Ki? Le, iling-ilingen yo. Nggih, Mbah. Satu saat kowe bakal nemoni di mana hasute kiai kuwi luwih gede tinimbang hasute santri. Kula kuwaget. Lho, kok bahasane ngoten? Kowe satu saat bakal nemoni di mana hasute kiai kuwi luwih gede tinimbang hasute santri. Kula langsung ngelus dodone bojo kula. Ya Allah. Iki maksudnya apa ya? Iya toh Ki. Kok geting aku? Begitu sulit. Amin ketemu. Ternyata jawabannya nopo Pak? Tahun 2018. Beliau dawuh niku tahun 2003 atau 4. Ketemu jawabannya tahun 2018. Niki lho wali. Ittaqu firasyatal mukmin fa innahu yang duru binurillah. Tahun 2018 setelah 18 tahun pengajian saya di lokalisasi, Allah takdirkan viral. Pas kula ngaji teng klub malam di Bali, sholawat dengan Mbak LC. Lah cara bahasane tiyang Blitar, urel. Perempuan rela diusel. Yang mereka bekerja di puskesmas, pusat kesenangan emas-emas. Singkat cerita Kiai, nama saya viral, saya dimasukkan ke grup Gus-Gus DIY Jawa Tengah saat itu. Sebulan kemudian nama saya dikeluarkan dari grup. Miftah ora pantes gabung grup para Gus. Sing ngetokke kula tak japri, matur nuwun, kula ditokke, kula seneng. Allah takdirkan 2019 bulan Juni nama Miftah viral lagi. Deddy Corbuzier masuk Islam. Nama saya kembali dimasukkan grup. Grup yang sama. Marem. Akhirnya nyuwun sewu. Saya cuman kok begitu masuk, saya komentar cuman sekali tok. Mohon maaf, ini grup Gus-Gus yang terhormat. Saya tidak pantas ada di sini. Mohon izin saya meninggalkan grup. Modar ya. Masuk kula nopo? Kenapa sih? Sesama kita sendiri gak bisa akur ki ono apa? Jawabannya nopo ternyata. Kita harus paham, Mas. Kita itu hidup di atas bumi yang sama, tetapi di atas takdir yang berbeda. Maka nggak usah iri karo wong. Ingat, strategi bisa di copy, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Kalau kemudian Anda bertanya dengan jalan dakwah yang saya ambil, saya ingat betul dawuh Habib Lutfi, le rungokno le. Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau pengen jadi mahal, jadilah yang sedikit. Kiai niku nyuwun sewu, barang niku lak titik berarti longko. Kalau longko berarti antik, yen antik regane larang. Kiai niku kathah, tapi sing ngurus lonte jarang. Sinten? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai larang kok kiai lonte gitu. Angel ini. Kok malah kiai lonte? Kiai longko. Yen longko berarti antik, yen antik regane larang. Kok kiai lonte? Jenengan pirsa lonte niku pekerjaane napa? Salah, bakul kroto. Napa niku kroto? Pakan manuk. Manuk sapa? Manukmu. Bila mungkin dalu ibu-ibu malam Jumat kondur ketemu bojone ning kamar, matur sing sae, Mas, krotone pun siap. Oh, sing jomblo, cie. Sejomblo-jomblonya kalian saya doakan segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman.
pripun? Ayo, Lazisnu penggalangan dana untuk pembangunan kantor PCNO Kota Blitar. Ayo siap-siap selawatan di sini. Kerja. Ora mangan. Ya Allah, Mbak senyanyi lemune ya Allah. Ini di zoom. Tapi apa-apa, Dok. Kamu harus belajar dari kisahnya, kasusnya Lesti sama Rizky Bilar. Apa hikmah yang bisa diambil? Jadi cewek jangan kurus-kurus, gampang dibanting. Lagian mohon maaf, sekarang cewek gemuk lebih disukai oleh laki-laki dibandingkan cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Santai sing lemu ya Dek ya. Sawak kawateng kabeh to yu. Sebenarnya mbaknya itu tidak gemuk, hanya salah planet. Karena ada teori 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Mbak, Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Sesuk tahun ngarep pengajian hari santri ning Mars wae, Mbak. Tapi yo aja lemu-lemu kaya kowe kuwi le. Wong lanang ora pantes lho. Ana penelitian ning rumah sakit Jogja, wong lanang ki lak wetenge gedhe biasane manuke cilik. Enak Maero, tenan ya. Oh, tenan. Enak Maero. Sarungnya dibuka paling sini mengoyo pentil. Bu, urun mboten bantu Lazisnu nggih bangun kantor PCNU. Saya kira takon, nggawa dompet apa mboten? Mboten. Lah dompetmu isine 100.000, 50.000, ana kotak infak, sing mau cemplunge 100.000 napa 1.000? Iki piye to wong kene? Delok munyuk kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai viral infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Tak balang-balang kok ngene. Ayo panitia siap-siap. Aku yang nyumbang PCNU. Di asistenku ndi? Ajudanku ndi? Oi, sapa sing nggawa tasmu? Iki lho iki. Mbak. Tak sumbang dolar wae kiai sugih. Iki sing dolar. Tenan piye? Ricik. Kan yang pastikan kecil. Dolar. Bukan yang pastikan kecil di sini. Dolarin. Nah, tak sumbang dolar. Kowe ngopo? Nyuwun sangu kowe. Ya rene ya. Kamu kowe kotak infak. Niki sak lembar niki $1.000.000. $100 Singapura. Gus Miftah ki muslim tapi duwe jenenge sing kafir. Kula jiko kapure tak mualafke ngono. Jadi tak sumbang siji, Disai. loro, lumayan. Wes minggat kono ngene wae. Kabeh no. Pengajian amplopnya ra jelas malah dirampok. Dan. Kok udah dijaluk orang PCNO. Sing ngarep yo gelem. Miskin. Ayo selawatan. Ngersake lagu napa? Yo Joko Tingkir selawatnya diganti yo. Sire diganti. Joko Tingkir ngombe dawet atau Tingkir ndase mumet. Ngombe dawet ning isor wit, ndase mumet mergo ora duwe. Kalau muncul BLT bantuan langsung telas. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah
ahlil badri ya Allah. Sareng-sareng salatullah Bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli badri ya Allah, bi ahli badri ya Allah. Coba pikir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salam yang kompak kabeh diangkat. Kalau sini masih ciloro. Kamu aja HP-nya cross. Flashnya redup. Semuanya HP-nya diangkat. Kita buat Kota Blitar bersinar malam hari ini dengan sholawat Nabi. Mudah-mudahan semua yang hadir diakui sebagai umatnya Nabi. Amin. Sekarang angkat HP kancane Samsudin. Ayo. Semuanya diangkat. Walah, ngono baru HP masih ciloro jiji. Semuanya diangkat. Sing ra duwe HP cangkeme merenges. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salam ala Taha Rasulillah. Tawasana Habib Bismillah wa bil hadi bi ahli badri ya Allah, bi ahli badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salatullah salamullah ala yasin dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa
dolan ning sawah adus ning kali kayu nangka digawe lemari Gus Miftah gagah lan sregep ngaji akeh rondo sing njaluk dirabi tapi Gus Miftah ora sudi ora wani buah belimbing buah pisang raine glowing kakinya belang-belang buah belimbing di atas ketek raine glowing tungka emblem raine glowing tungka emblem sing jomblo sego liwet kurang glantah sego rawon kurang uyah ampun tanglet kapan jomblo nikah pacar mawon jomblo boten gadah pacar mawon jomblo boten gadah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sedikit-dikit batayat muslimat sego berkat rasane nikmat sego gandum sayure asem beda fatayat karo muslimat fatayat parfum muslimat balsem fatayat parfum muslimat balsem apa ora gini apa badan iya wae bahasa ini jomblo lanang ae tuku bawang kleru mrica kebacut sayang mung dianggep kanca Semarang kaline budak sing disayang matane sing disayang matane Sallallahu Nabi Muhammad ketua panitiane sapa iki Oh sing niki ketua Ansor ya. Kota Blitar ngundang Gus Miftah ketua Ansor lumayan gagah ana gajah adus ning beli najan gagah manuke sampai lho iki ketua Ansor yo ngeyel iki iku sak pentil tapi pentil tronton minum kopi rasanya nikmat makan kue tar di pinggir kali ayo ngaji dan bersolawat dari kota Blitar rasa terus ke gue wes ngaji oh nek ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi amit-amit ibu sai kita ini kotang pedel di jemiteni jene Pak Surya iki ngundang Gus Miftah kocak percil percaya itu sama aku loh Pak. Mula zaman dibully gara-gara lagu Joko Tingkir itu 9.000 loh. Ora apa-apa li. Wong nyatane gara-gara ono lagu Joko Tingkir, wong dadi kenal karo Joko Tingkir. Joko Tingkir niku wong biasa, tapi manut karo titahe Kanjeng Sunan Kalijaga, akhirnya dadi raja ning tanah Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Kuwi kudune santri Blitar iki semangat. Wong biasa iso dadi raja. Contone sinten? Joko Tingkir.
Mila awakmu ditakoni santri iki iso dadi apa? Salah. Nyatanya aku santri iso ngedol blangkon termahal di dunia. Wingi muktamar NU ning Lampung, aku nyumbang blangkon siji, tak sumbangke muktamar NU, blangkonku payu pira? 900 juta. Setelah pengen kok kula nyumbang blangkon 900 juta. Padahal blangkon kula gawe 90.000 tak nggo 10 tahun. Ambune kecut. Blangkon mawon 900 juta piye sarunge. Apa meneh isine? Paling cilik matamu. Kan teori ini mau jelas. Wong lanang lak wetenge gedhe manuke cilik. Gus Miftah wetenge cilik berarti manuke cilik. Agak cilik. Malah kurang ajar. Hoak. Kaya ceritane Deddy Corbuzier gitu. Tak ajak Jumatan ana ibu-ibu takon, "Gus, Deddy Corbuzier iku pun sunat apa dereng lak modar tapi aku." Delok Nah, sih. teng Bintaro kula takon, "Bro, ana wong takon. Wis sunat apa durung?" "Masa kamu nggak percaya? Sini kamu lihat." Saya bilang, "Kalau saya percaya, wong kota Blitar kan ora percaya." Terus bagaimana supaya mereka percaya? Gampang, fotonan kok mau posting aku. Nah, saat ini pripun menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. Wong NU kudu pripun? Bapak Ibu, wal ismu minhu muqrabun wa mabniyun. Isim niku ana loro. Siji muqrab, siji mabni. Muqrab niku dinamis, mabni itu statis. Muqrab itu pemain, mabni itu penonton. Muqrab itu optimisme, mabni itu pesimisme. Muqrab itu problem solver, mabni itu troublemaker. Muqrab itu influencer, mabni itu follower. Lah, kita mau jadi yang mana? Ini tantangan NU ke depan. Secara nyuwun sewu, orang-orang yang anti ahlu sunnah di dalam beragama dan anti NKRI di dalam bernegara, mereka sebenarnya kecil tetapi berani speak up melalui media. Persoalannya adalah kita yang ahlu sunnah dan berideologikan Pancasila dalam bingkai NKRI mayoritas tapi meneng, silent. Kenapa? Karena posisi kita selama ini hanya menjadi penonton, bukan pemain. Wong NU niku lah bergerak sak janjane iso, Pak. Iki nyuwun sewu. Kula nyemangati hari santri bocah-bocah sedikit tak kandhani, Pak. Nyuwun sewu. Bulan Maret survei tokoh nasional yang paling populer di TikTok diambil 10 nama. Kira-kira ana wong NU apa ora jenengan delok nih. Supaya nopo bahwa ternyata kita sebenarnya juga mampu. Niki bayi datang, mboten gawe-gawe, niki survei. Bulan Maret tahun 2022, hashtag by number, tokoh nasional yang paling yang dianggap merah putih, yang ahlu sunnah. Niku nyuwun saya. Nomor 10, Muhaimin Iskandar, hashtagnya 4,2 juta. Nomor 9, Erlangga Hartarto, hashtagnya 31 juta. Jadi nyuwun saya oke. Kalau dulu zaman almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ dikatakan dai sejuta umat, itu tolok ukurnya hanya pengajian sing teko oke. Tapi sekarang bisa dicek melalui media sosial. Ini bener orang sejuta umat. Nomor 8, Prabowo Subianto, hashtagnya 105,6 juta. Nomor 7, Sandiaga Uno, 123 juta. Nomor 6, Ridwan Kamil, 184 juta. Nomor 5, Puan Maharani, 212 juta. Nomor 4, Erick Thohir, 244 juta. Nomor 3, Anies Baswedan, 331 juta. Nomor 2, Gus Miftah, 479 juta. Maksud kula napa? Kanca-kanca ancur banser. Kita juga bisa bersaing ngoten. Saya kemudian nomor 1, Mas Ganjar Pranowo. Bulan Mei
10 tokoh yang dianggap paling populer dan berpengaruh dari kalangan ustadz. Jenengan delok. Ternyata ustadz NU niku kalah banyak dibandingkan ustadz sebelah. Survei Poltreking, public figure yang paling berpengaruh nomor 1 dari bawah mawon, dari bawah. Nomor 10, kula kadang-kadang isin mangrungokke tenanan ini. Betapa hebatnya media sosial. Ustazah Oki Setiana Dewi 1,3%. Dure Ustadz Dasat Latif 1,4%. Dure Ustadz Maulana 1,7%. Jajal jamaah. Oh jamaah. Ustadz Solmed 1,8%. Ustadz Hadi Hidayat 1,9%. Belum nemu loh Pak Vito sampai di sini. Ustadz Hanan Ataki 2,6%. Habib Ja'far 4,0%. Mama Dedeh 4,3%. Naik lagi. Aa Kim 5,4%. Di atasnya ini saya udah mulai bersyukur. 5,6% Gus Bahauddin Nur Salim Gus Baha, alhamdulillah. Di atasnya lagi Gus Mustafa Bisri Gus Mus 7,2%. Nomor 1 Ustadz Abdul Somad 13%. Nomor 2 Gus Miftah 9,4%. Maksud kula napa? Wong NU ku ora kok ora iso, persoalannya